Kaum muda adalah gereja masa kini dan masa kini gereja. Oke, begitu. Oke, Pastor. Sobat Kopi Hangat, kita bertemu kembali dalam acara obrolan Kopi Hangat. Kali ini kita akan menghadirkan Pastor Alex Silaen sebagai seorang imam, memang yang dipercayakan oleh pihak keuskupan untuk membina kaum muda. Hal ini juga menjadi kesempatan emas bagi kita untuk menggali lebih dalam apa itu kaum muda, bagaimana pergerakannya, dan juga kegiatan-kegiatan selama yang Pastor jalani. Jadi kami juga bersyukur bahwa Pastor Alex Silaen bisa bertemu dengan kita. Nah, terkait kaum muda ini, Pastor, kita berbicara dengan kaum muda biasanya berbicara sesuatu yang energik, punya pandangan yang luas, dan juga punya arah yang barangkali lebih wah gitu. Tapi kalau Pastor sendiri pengalamannya pertama sekali mendampingi kaum muda gitu, Pastor, atau sebelumnya di mana Pastor sebelum mendampingi kaum muda gitu, Pastor? Baik, terima kasih. Salam jumpa semua. Sedang bisa diundang di Kopi Hangat ini untuk bersharing tentang pengalaman membina kaum muda di Keuskupan Agung Medan ini. Saya Pastor Alexander Silaen, seperti diperkenalkan tadi. Saya 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Ini berjalan 4 tahun menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan, begitu dinamai. Sekaligus juga menjadi moderator KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik di Keuskupan Agung Medan ini. Jadi semua mahasiswa yang ada di universitas, semua orang muda juga yang ada di Keuskupan ini meliputi Aceh dalam binaan kita begitu. Perhatianlah mungkin lebih tepat ya, kita perhatikan, kita menganimasi, membantu paroki-paroki untuk bagaimana memformasi mereka, menyediakan bahan-bahan, itu yang selalu kita lakukan selama ini. Ya, perkenalan sejenak dalam arti tentang kaum muda ini. Pada awal tak ada pikiran akan menjadi pembina kaum muda. 4 tahun mulai diakon sampai 4 tahun menjadi imam di Bekasi dulu, Bekasi Utara, Santa Clara. Belum dipercayakan untuk kaum muda dengan alasan terlalu muda, bahaya. Masuk akal. Masuk akal juga. Nah, setelah itu studi 4 tahun di luar negeri, dan yang saya studikan bukan juga pastoral. Jadi tidak. Itu apa, Pastor? Tapi justru saya studi tentang Islamologi, sejarah Islam, dan semualah lingkup Islam itu dicoba untuk saya pelajari, untuk saya bawakan ke sini. Nah, itu menariknya. Sepulang kuliah itu, waktu itu sudah ditempatkan saya di salah satu komunitas di Helvetia sana untuk mencoba mengaplikasikan ilmu itu. Tapi lihat kan, situasi pastoral itu ya sangat menuntut orang-orang tertentu yang mungkin dirasa cocok lah, atau mungkin ya cocok aja lah dulu, nggak tahu. Maka waktu itu saya masih dibuat jadi kapelan sekitar 7 bulan di Velangkan nih. Oh, berarti tidak langsung terjun ya? Habis kapelan itu adalah pergeseran di apa ya, di keuskupan. Ada pergantian sekretaris yang dulunya Ketua Komisi Kepemudaan Pastor Seles diangkat menjadi sekretaris keuskupan. Lowonglah itu, dicari-carilah orang yang tepat ya. Tepat menurut mereka. Pas pula udah habis masaku sebagai kapelan di Velangkan nih, dimintakan begitu. Tentu saya tawar menawar, ilmuku bukan di situ, bagaimana? Ya udah, jalanilah dulu. Ya, dari dulu saudara, saya punya moto. Di balik kata ya selalu akan datang mujizat. Saya takut. Di balik kata ya selalu datang. Pasti. Asal kita katakan iya, akan sanggup itu, gitu. Waktu studi juga saya begitu. Kayak mana saya belajar ini? Tak satu huruf pun saya tahu bahasa Arab.
Tapi saya baca waktu itu di balik kata ya menyusun mukjizat atau akan ada mukjizat. Ya udah saya ulangi moto itu. Ya udah saya terima saja. Mungkin inilah dulu pengabdian. Apalagi waktu ditanya saya bukan untuk selamanya. Ini untuk sementara menunggu kita mencari orang yang tepat. Nah, untuk saya mengapa tidak? Walaupun penuh tantangan, walaupun saya memikirkan betapa beratnya studi itu, tapi tidak langsung saya gunakan. Ya, tapi inilah situasi pastoral di keuskupan. Ya udah, go gitu ya. Saya terima dan saya lakukan. Tentu belajarlah habis-habisan kenapa itu OMK dan semua itu. Ya, akhirnya ya di sini sudah hampir 4 tahun. 1 Juli nanti udah 4 tahun berjalan sebagai ketua komisi kepemudaan. Yang tidak memuji diri bahwa orang mengatakan, ya saya melakukannya. Artinya ada pengaruh, ada efek gitu ya, yang ada 1-2 yang baru kita telurkan di keuskupan ini. Program-program baru ya. Program misalnya yang mungkin sudah mulai basi, tapi bagi orang itu ngobrol pintar iman Katolik itu yang coba kita galakkan di semua paroki pada waktu itu, dan nggak tahu saya presentasinya sekarang, apalagi dengan keadaan ini sudah pasti merosot kan. Udah sekian banyak paroki yang melakukan dan rutin melakukan doa dan ngopi tiap malam minggu. Yang selama ini nggak ada khusus OMK malam minggu. Tapi dengan kami siapkan bahan, kami dorong akhirnya terjadi. Itu maksud saya ada 1 poin dan poin-poin lain tentu yang kita coba lakukan di keuskupan ini. Saya belum berani mengatakan itu sebuah keberhasilan juga, tapi bahwa orang mengatakan bahwa itu sesuatu yang baik, dipuji begitu. Saya berpikirlah, yang latar belakang saya tadi ya tidak medan saya di sini tidak ranah saya, tapi akhirnya orang mengapresiasi juga untuk saya, ya berhasil gitu. Berhasillah sejauh ini. Dengan kesadaran begitu banyak tentu kekurangan. Mengapa saya katakan kekurangan? Banyak ambisi saya, banyak cita-cita sebenarnya bahwa orang muda itu harus begini, tapi saudara kan seperti itu, kita bukan pelaku yang langsung, bukan orang yang langsung bersentuhan ke orang muda, tapi kan orang muda itu milik parokinya. Nah, ini sangat enak untuk diulik, Pastor ya. Pastor tadi mengatakan bahwa ada banyak hal sebenarnya yang ambisi ya, bukan ambisi pribadi, tapi ambisi keuskupan sebenarnya. Hanya barangkali bisa itu sedikit terganggu ataupun sedikit terhambat karena OMK sendiri kan punya paroki gitu. Apa kira-kira itu yang masuk pastor itu? Hal-hal yang mau digerakkan itu gitu. Iya, kalau kita kembali ke program tadi, doa dan ngopi. Kita siapkan bahan, kirim ke pastor paroki, kirim ke pastor moderatornya, kirim ke pembinanya, kirim ke ketua OMK-nya. Bahan itu dikirimkan untuk dilakukan, tapi nggak jalan juga. Oh, tidak selalu berjalan dengan mulus, Pastor ya? Nggak mungkin kami datang ke situ untuk melakukan itu kan, kami melengkap wilayah nanti. Nah, kalau saudara masih ingat kan, kita hampir tiap tahun kemarin itu mengadakan festival hanya di Kota Medan ini, bukan? Kegiatan-kegiatan. Tapi coba lihat, sekian banyak yang tidak ikut serta juga. Kita mau mengakrabkan mereka, tapi kau melihat juga bahwa kadang ada cekcok, ribut di lapangan. Itu yang saya bilang tadi, itu bukan harapan gitu loh. Tapi itulah kenyataan yang kita terima. Tapi itulah kenyataan. Sedikit kecewa kan, apalagi kita mau mengakrabkan, tapi hasilnya berkelahi dalam artian tentu ribut di lapangan itu. Walau semua orang memaklumi, namanya aja futsal nah muda lagi, darah muda dan semua itu. Ya kita yang sebagai pencanang program, rencana untuk mengakrabkan supaya kenal satu sama lain, bahkan lebih jauh-jauh kita siapa tahu jumpa jodohnya di situ. Tapi justru nggak enak gitu kan, karena paroki ini ribut dengan paroki ini bisa jadi sentimen paroki menjadi main. Paroki ini nggak suka dengan jadi senang paroki, padahal pribadi saja. Begitu mau saya. Lalu yang sedikit membekas juga untuk saya, kalau ingat tahun lalu itu yang kita buat konser akbar OMK, yang bukan akbar tapi sangat minim. Ya kan, kita undang semua paroki datang begini, tapi jauh dari harapan yang datang pada waktu itu. Itu maksud saya, wow, sebenarnya kita mau menanamkan suatu nilai yang sangat berharga tapi belum ditangkap gitu loh kan. Artinya sinyal-sinyal yang sudah kita berikan itu belum tertangkap baik ya Pastor ya. Itu dia. Nah,
Tapi melihat itu pastor semua kan, pasti ada nilai-nilai permenungan. Pastor katakan tadi sejak awal saya mengatakannya, tapi di baliknya ada mujizat. Barangkali juga dalam posisi seperti ini setelah perjalanan begitu panjang ya, 4 tahun itu bukan sesuatu yang pendek perjalanan itu. Apakah ada hal yang langsung begitu melihat kenyataan tidak selalu berjalan dengan mulus? Apa yang bisa tertanam dalam diri pastor sehingga sampai sekarang masih kami lihat segar bugar ya mendampingi kaum muda ini. Segar bugar dalam arti fit, tidak ada apa semacam hambatan yang terlalu berat untuk menjalankan ini kegiatan-kegiatan lain. Ya, yang mau saya katakan, saya mencoba aja untuk terus melayani mereka. Ya, saya juga coba enjoy saat bertemu dengan mereka, dan saya juga selalu mengatakan harapan-harapan kepada mereka, gitu ya, bahwa kita orang muda Katolik ini harus bagaimana gitu. Selalu saya usahakan menekankan itu semua. Dan yang tidak bisa kita lupa, saya kira walaupun uskup kita baru sekarang masih mengikuti uskup yang lama, bahwa di keuskupan ini masih dipakai istilah proyek megabina orang muda. Jadi memang ada setidaknya kehendak dan sangat diharapkan melalui komisi kita ini bahwa bisa menggerakkan kaum muda ini bukan asal biasa-biasa saja gitu loh, tapi sungguh sangat serius. Kalau saudara bilang tadi masih agak segar terus begitu, ya barangkali karena harapan itu hidup. Artinya Kapan ini terjadi gitu kan, kapan masih hidup dia, maka kita pun ya wajah kita barangkali atau tubuh kita kan mengikuti apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan ke depan. Kalau pikiran juga nggak ada kan akan layu kita kan, fisik kita ini. Itu bayangan saya. Ya, keuskupan masih mencanangkan itu, masih mengharapkan itu, dan kita pun masih terus meletakkan harapan atau pikiran di situ dan mencoba berjalan sebisa-bisanya begitu. Tapi yang lebih penting untuk saya menjadi perhatian saya perhatian saya yang paling besar ialah sebenarnya andailah gitu ya, andai semua paroki itu punya komitmen untuk memajukan OMK-nya. Banyak paroki yang sangat komit tentu, tapi ada juga paroki yang tidak. Yang saya lihat itu sangat tergantung dengan pastor parokinya. Sangat tergantung ya pastor ya. Dan itu belum sebenarnya serentak berjalan. Dan itu 2014 ini dicanangkan dulu proyek Megabina. Maka kalau ingat itu diangkatlah waktu itu katekis generasi muda sekian banyak, KGM, bahkan semua paroki ayo usulkan. Itu pun tidak semua paroki mengusulkan. Coba pilih satu katekis untuk memajukan OM kamu di situ. Itu pun enggak. Itu misalnya kan. Dan artinya semangat itu di beberapa paroki sih belum. Tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Kita mengerti bagaimana situasi paroki di kampung-kampung misalnya. OMK-nya kan semua hanya kelas 3 SMA paling tinggi. Tambah kelas 3 SMA udah keluar lagi, ganti lagi. Ya sedikit kesulitan. Kalau di Medan jauh lebih menarik. Segala usia ada. OMK itu ialah kalau rumusan di KWI itu sekarang ke KWI 13 sampai 35. 13 sampai 35 13 sampai 35, tapi jenjang pembinaannya dibagi menjadi 4 kan. 13 sampai 16, 17 sampai 19, berapa nyatanya? 13 sampai baru 20 sampai 25 sampai 35 gitu ya. 13 16, 17 sampai 20, 20 sampai 25, 25 sampai 35. Nah, itu mestinya cara pembinaannya. Tidak boleh digabung yang 35 dengan 13 seperti anak dan bapak nanti. Oke. Ini pastor kan 4 tahun nih perjalanan panjang pastor gitu kan. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama masih kami segar dengan ikatan kita adalah kami UDI, IYD Indonesian Youth Day, baru kembali Asian Youth Day, terus World Youth Day kan. Lalu kemudian sekarang kita lagi ini membentuk sebuah, kemarin kalau nggak salah diprogramkan juga Sumatera Youth Day kan. Bagaimana, ada apa dengan Sumatera Youth Day sehingga itu pernah terbersit dalam pemikiran ordinaris wilayah atau uskup lah kita katakan seluruh Sumatera. Bagaimana? Oke, jadi terkait semuanya kita mulai dengan Indonesian Youth Day 2016 di Manado. Kita hadir seperti diharapkan oleh pihak KW waktu itu. Banyak OMK kita bawa dari sana dan mereka senang menimba pengalaman itu secara nasional.
Lalu 2017 kita ikut Asian Youth Day, kalau nggak salah ingat 2017 saya ya. Dan itu berlangsung di Jogja. Waktu itu kita juga membawa seperti yang diharapkan 25 UMK, kita penuhi target itu. Kalau bisa tambah waktu itu mungkin akan kita tambah juga. Dan satu yang menarik waktu itu bukan hanya kehadiran, kita juga mengcover lagu theme song yang itu dan bagus begitu ya. Dan ini tukang kamera kita ini salah satu gembongnya waktu. Oh, Armando Syaloho ya. Armando Loho. Gitu ya. Dia waktu itu yang mengaransemen lagu itu juga dan bagus, diapresiasi oleh bukan hanya Indonesia ya, tapi dari luar juga. Kita lihat juga dari like, subscribe banyak sekali berhasil lagu itu. Lalu kemudian 2018 ada World Youth Day, kita nggak ikut memang, tapi kita juga mengcover lagu sebagai tanda peserta. Yang ikut dari Keuskupan Daum Medan waktu itu hanya satu yang dari Brastagi. Dari Brastagi, hanya si Jaya itu. Hanya satu lah perwakilan Keuskupan. Ya dia yang sanggup, karena itu nggak dibiayai Keuskupan, tapi si pribadi yang sanggup kan gitu. Waktu itu kita lemparkan kepada semua, ayo siapa yang ikut silakan daftar, ini linknya gitu ya. Hanya dialah yang ikut ke sana. Nah 2018 tahun yang sama itu ya, kita buat khusus kita yang disebut dengan, kalau biasa disebut namanya Keuskupan Youth Day atau DYD, Diocese Youth Day, tapi kita buat di sini Keuskupan Daum Medan atau KAM Youth Day. Dan waktu itu 60 paroki kita undang semua, dan kita berkumpul di situ sekitar 2000 orang muda dengan tema waktu itu bergerak, orang muda bergerak. Begitu, dan menurut saya ya cukup seperti tujuannya, mengumpulkan orang muda, menggerakkan mereka di situ, menganimasi dengan kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian mengutus untuk bersaksi. Nah, terkait ini kayak ini sangat menarik bagi saya karena mereka kemudian dibagi beberapa kelompok ya Pastor ya. Akhirnya diutus juga beberapa kelompok dalam dia Kanopan kalau nggak salah pada waktu itu. Mereka juga tinggal ya live in 3 hari. Pastor kan pernah juga mengalaminya ketika masa frater barangkali itu. Hal apa yang Pastor langsung lihat atau perasaan apa yang terlihat oleh Pastor melihat kaum muda ini mau tinggal atau bersedia tinggal atau menikmati tinggal di sana selama live in? Apa yang bisa Pastor rasakan pada waktu itu? Apakah ada perasaan haru juga atau gimana, Pastor? Iya, jadi bukan pengalamanku langsung terjun yang sangat menyentuh saya waktu itu, tapi video-video mereka kan di tempat live in itu diedit sedemikian. Ada yang mencuci kandang babi, ada yang ikut memiringi sawit itu, ada macam-macam, dan membuat saya, wow, mereka sungguh-sungguh menikmatinya gitulah. Mau bagaimana ya? Nampak passionnya gitu loh, dinikmati, bukan supaya asal berlalu, bukan enggan bahwa mau menyiram kotoran babi pun maaf ya, itu udah sesuatu gitu loh. Ya untuk saya ya pasti karena mereka diterima di situ, dan juga sesudah itu ada kisah-kisah yang paling menarik. Komunikasi si OMK yang live in di keluarga itu bisa berlanjut, dan kadang bisa dianggap menjadi macam orang tua angkat terus kan gitu. Setidaknya karena satu iman pasti sangat respect satu sama lain dan sangat menghargai itu. Untuk saya sih menarik yang namanya live in itu, dan baik diteruskan ya, dan baik. Makin tinggi tingkat perbedaan akan makin menarik. Artinya kalau boleh dari suku ini live in di suku ini, budaya berbeda dengan budaya ini. Kalau sama-sama saja, udah sama sukunya, sama budayanya, sama tingkat sosialnya juga atau ekonominya, tidak banyak hal yang bisa digali. Tidak banyak hal baru yang harus dia pelajari. Makin beda, itu akan menarik live in menurut saya. Nah, terkait itu kan live in sudah dilaksanakan Pastor, kemudian juga hari itu ada juga acara khusus bagi kaum muda juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sekarang. Kembali lagi bicara tentang pergerakan kita di SYD ya.
Itu dicanangkan kapan kira-kira, Pastor? Oh, SYD ya. Jadi memang Sumatera Youth Day. Ya. Ini dulu 2017 waktu kita ikut Indonesian Youth Day yang di Jogja. Itu. Ya. Waktu itu kita regio Sumatera ada 6 keuskupan ya. Medan, Sibolga, Padang, Pangkal Pinang, Tanjung Karang dan Palembang berdiskusi hal-hal apa yang menjadi keprihatinan orang muda itu di lingkup Sumatera. Banyak ide. Apa yang mau kita lakukan? Usul kita lakukan Sumatera Youth Day. Sepakat. Di situ uskup waktu itu beberapa uskup ikut di situ kan. Nah, setelah perjalanan waktu, kami ketua-ketua komisi kepemudaan kan setiap Januari rapat itu. Ganti-ganti keuskupan. Nah, kami pertajam lagi di situ usul ini, langsung kami usulkan kepada uskup-uskup. Nah, para uskup kita berapat dan mereka mengatakan, siap lakukan awal Juli 2020 katanya tahun lalu. Silakan tentukan, silakan programkan katanya. Waktu itu kami langsung rapat lagi semua ketua komisi kepemudaan dan bukan hanya ketuanya, komisi-komisi kepemudaan dan membuat apa mau disebutkan ya, draft lah atau program gitu. Iya, bentuk kegiatan ini. Dan akhirnya kami sepakati bersama, kami usulkan kepada uskup jalan. Dan sebenarnya proses sudah berlangsung sekian banyak, tinggal menunggu hari H sebenarnya. Ya, tapi harus terkendala. Ya. Semua terkendala sekarang, nggak ada yang tidak terkendala. Ya. Yang jauh lebih penting dari ini pun terkendala. Misa harian. Umat gak bisa lagi misa mingguan. Ya, normal lah begitu. Ya, sejauh mana sudah berjalan sebenarnya? Waktu itu satu program yang menarik kan, salib yang satu dan sama kita arak di 6 keuskupan. Mulai dari keuskupan Pangkal Pinang, itu sudah selesai sebulan jatah mereka. Kita masuk ke keuskupan Tanjung Karang, udah selesai sebulan di situ. Palembang udah selesai juga sebulan di sana. Pas di Padang lah Maret itu dicanangkanlah apa ini semua social distancing. Maka perjalanan salib itu masih setengah, tidak dilanjutkan lagi di Padang. Yang mestinya bulan ini April akan ke Sibolga dan kita di Medan ini akan Mei, Juni, terhentilah semua. Melihat situasi itu, kami panitia langsung menginformasikan kepada uskup supaya dibuat kebijakan tertentu untuk kita bagikan kepada panitia baik SC maupun OC kan gitu. Akhirnya 3 hari lalu uskup Palembang yang menjadi ketua uskup-uskup seregio Sumatera mengeluarkan sebuah surat yang isinya ditunda sekitar 1 tahun ke depan begitu. Jadi kalau keadaan membaik, kegiatan Sumatera Youth Day ini akan dilangsungkan tahun depan. Kapan waktunya akan sama juga libur semesteran. Berarti sekitar bulan Juli ya? Iya. Tapi belum ditentukan persis tanggalnya dan itu pun tidak usah buru-buru memikirkannya katanya. Karena apa? Lewat dululah virus ini baru kita kumpul dan membicarakan itu. Konsen dululah untuk jaga kesehatan dan hal-hal lain. Kalau itu nanti udah beres pasti kita bicarakan lagi. Oke, Pastor, itu kan sudah ini dalam internal kepanitiaan lah. Artinya posisi kepanitiaan udah jelas bagaimana statementnya akan diundur karena ada pandemi COVID-19. Nah, kita kan ini, Pastor, mau menyambungkan rasa kita dengan kaum muda. Kan sekarang mereka boleh dikata mereka gantung sekarang. Sedang di Padang ya. Pada waktu di Padang dengan semangat gelora ya, bergelora sejak dari Palembang hingga ke Padang terhenti. Spontan apa yang terpikir dalam pikiran pastor ketika melihat pergerakan itu? Kan mereka itu publikasikan loh sejak awal kan. Sejak awal ada di grup ataupun di media sosial mereka selalu perlihatkan kepada publik, ini loh kami kan gitu. Tapi sekarang terhenti. Apa yang sontak dalam pikiran pastor gitu? Pertama, saya yakin mereka maklum. Handsome lah, angkat tangan dengan situasi ini. Ini aslinya ini dihentikan, mereka akan mengerti karena situasi ini kok begitu ya. Nggak ada alasan untuk mengatakan mengapa berhenti. Semua mengatakan bijak keputusan itu bahwa ini
di pending dulu kan Pending. gitu. Ya semangat mereka juga yang menggebu-gebu itu ya pasti ya kecewa, tapi bisa dimengerti gitu loh. Kecewanya itu terobati sebenarnya karena kekecewaan itu. situasi yang nggak mungkin bisa Ya. diolah kan gitu ya. Nggak ada yang bisa mengolah ini. Kalau obat virus sudah ada baru bisa diatasi. Iya, iya. Lalu hal ini betul pertanyaan saudara itu kami bicarakan. Bagaimana nanti kita menggelorakan ini lagi? Nah, itu Pastor. Karena ada pikiran kami bagaimana kalau di akhir tahun. Oke lah, andaikanlah dulu nanti bulan 8, bulan 9 Sudah selesai semua stabil, ini. ya. Kalau kita gebuk dapat akhir tahun misalnya. Tapi yang tidak dapat ialah gelora. Semangat orang muda itu belum tentu bangkit lagi. Belum tentu bangkit lagi. Maka lebih bijaksana kayaknya mengapa mengundur 1 tahun nanti ya apalah dengan cara-cara tertentu harus memompa ini. Dan sebenarnya ini pun harus kami bicarakan lagi dengan komisi-komisi kepemudaan keseluruhan nanti di Sumatera ini. Langkah-langkah apa yang harus kami buat? Perjalanan salib itu mau bagaimana? Mau diulangi? Atau lanjutkan aja? Nah, kami harus bersepakat tentang itu. Yang pasti harus dipompa lagi dengan cara-cara tertentu supaya puncaknya itu nanti sungguh-sungguh bisa seperti yang diekspektasikan kan gitu. Nah, terkait itu Pastor, pasti kan Pastor melihat perjalanan mereka nih. Apakah ada kira-kira pengalaman kaum muda yang terlibat langsung ketika mendengar bahwa akan ditunda? Ada semacam komplain atau merasa sedih atau merasa down yang langsung bercerita dengan pastor ini? Iya, langsung bercerita face to face sih nggak ada. Tapi kan kita punya sesi-sesi nih, Iya, sesi-sesi. Yang paling banyak kemudiannya kan di sesi LO, Liaison Officer. Liaison Officer. Jadi mereka yang dikumpul akan menjadi pemandu untuk peserta itu kian. Nah ini yang paling hidup setelah saya layangkan surat itu. Nah grup ini lah yang paling hidup langsung banyak sekali komentar di situ dan banyak yang mengatakan ya sayang kali ya tapi dibalas di situ kan ya tapi bijaklah itu kan begini kita harus taat pada pemerintah kita harus begini ya yang mau saya katakan ialah betul ada ungkapan-ungkapan kecewa mengapa misalnya kan ya tahun depan kan aku nggak mungkin lagi ikut. Ya, belum tentu ikut itu. Belum tentu. Ada yang sudah memikirkan, saya 2 tahun terakhir ini di Medan ini. Aku nanti selesai kuliah kan akan pergi begini. Udah gitu juga ikut lagi. Ya sayang kali kan gitu. Ya ada alasan pribadi sebenarnya yang menunjukkan bahwa ya kekecewaan. Tapi pada akhirnya selalu saya bilang maklum kok. Mereka mengatakan ya lebih bijak lah itu gitu ya. Nah, ini Pastor, kan kita sudah berbicara tadi bagaimana dari posisi pembina OMK atau pembimbing OMK, terus juga dari OMK sendiri merasakan ada juga yang kecewa, ada juga yang memang pada akhirnya semua mengatakan ya ini normal, wajar karena situasi yang membuat kita tertunda untuk melakukan sesuatu ini. Nah, dalam hal ini Pastor saya mau tanyakan juga apa kira-kira nih ke depan, ya kan? Apa kira-kira ke depan langkah-langkah yang secara konkret bisa kita layangkan kepada OMK-OMK di daerah atau paroki-paroki sekitar Medan ini untuk menanggapi ini semua, untuk bisa memompa kembali langkah-langkah praktis apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini, Pastor. Iya. Jadi bayangan lah ini ya sebenarnya belum terpikir oleh saya karena ya apa mau dibuat gitu. Karena kita pun sekarang udah tahu sistem keuskupan kita sedikit berubah kan gitu. Komisi-komisi itu tidak harus banyak lagi turun ke paroki. Hanya karena dipanggil baru kita ke sana. Melakukan kegiatan atas persetujuan pastor paroki karena itu wilayahnya. Kalau diundang kita baru datang, kurang lebih kan begitu. Nah kalau kita lingkup keuskupan membuatnya macam kami dari kemarin itu kita yang mengorganisir. Tapi kalau dia parokial, ya paroki. Kalau dia vikariat, ya sudah ada moderator vikariat juga. Kita hanya tempat bertanya, konsultasi dan bekerja sama, gitu ya. Nah, untuk lingkup Medan misalnya apa yang mau kita buat? Nah, andaikanlah gini ya, kalau saya melihat supaya semangat lagi nanti Sumatera Utara kita itu. Andailah selesai ini bulan 10, pernah kita buat loh, apa itu? Macam apa namanya macam kompetisi itu yang di bulan November dulu
2 tahun Yang lalu saya ingat. pasca ya mungkin. Pasca itu. SYD, ya. pasca KYD. KMFD misalnya kan macam itu. Andai kan selesai bulan 10, bulan 11 kita buat dulu menyemangati UMKM di sebuah kegiatan atau seni seperti biasa kan, seni, olahraga, apalagi bakat dan seni lah untuk menggairahkan kembali UMKM ini sebelum kita munculkan lagi program Sumatera Youth Day ini yang sudah sebenarnya dari program kemarin akan ada 3 hari pertemuan perkepikipan itu kan, ada apa itu sosialisasi, lalu ada perarakan jalan salib, ada misa bersama sefikariat begitu. Itu sih hal praktis yang saya pikirkan yang bisa dilakukan di akhir tahun ini andaikan situasi cepat membaik, supaya kita buat satu kegiatan. Satu kegiatan Pastor ya. Nah, terkait ini Pastor, ini juga sangat penting saya pikir ya. Kaum muda kita di saat ini kan sangat akrab nih dengan dunia digital, apa segala macam, media sosial. Nah, Pastor sendiri bagaimana bisa mendekatkan diri dengan OMK sendiri sehingga mereka juga bisa mengerti apa program dari keuskupan, gitu Pastor. Jadi cara-cara yang Pastor buat ini secara kreatif lah, Pastor sendiri buat atau kelompok-kelompok yang dipercayakan oleh Pastor sendiri untuk menganimasi di Keuskupan Agung Medan ini. Apa ya yang kami lakukan di Keuskupan terkait media sosial ini? Ya, kita punya yang namanya OMG, Online Missionaries of God. Kata ini dulu kami dapat waktu mengikuti kegiatan Asian Youth Day yang di Jogja. Itu seorang uskup dari Filipina menjelaskan dunia digital berkaitan dengan kaum muda. Jadi menjadi misionaris online gitu ya. Itu saya kumpulkanlah sekelompok anak muda untuk bagaimana berkerasulan lah sebenarnya melalui di media sosial ini, dan mereka sampai sekarang tetap bertambah jumlahnya, banyak yang minat. Kalau kita rekrut selalu lebih banyak daripada yang kita butuhkan, maka harus diseleksi juga, kendati ada semangat naik turun juga kan begitu. Nah, mereka sangat aktif itu sekarang di 2 Instagram, satu bidang-bidang umum informasi, satu bidang kerohanian juga. Nah, lalu mereka juga menangani YouTube kita. Setiap ada kegiatan kita keluar gitu diusahakan dibuat video singkat untuk di-share di YouTube itu, yang semua itu juga link dengan Facebook kita sebenarnya. Begitu caranya menyapa sejauh ini melalui media sosial. Lalu saya juga sebagai ketua itu tadi mengumpulkan semua ketua-ketua OMK dan KMK juga tadi di WA Group. Setiap informasi apapun langsung saya katakan kepada mereka, share ya ke OMK-mu di stasi dan dimanapun. Jadi setiap ada selalu melalui itu saya. Selain itu juga melalui WA Group kita ada dengan grup juga pembina atau pembimbing OMK paroki, dan juga ada grup WA pastor-pastor paroki. Kita masukkan di situ, masukkan di pembina, masukkan di ketua OMK segala informasi. Ya bisa juga cuap-cuap kadang di situ kan. Idealisme kita katakan di situ gimana? Aku lihat kita tuh telah grup ini. Kadang aku bilang kalau terlalu apa ya? Ngawur minus gitu. respon. Minus respon dan ya, juga kadang seminggu enggak. Itu juga hal yang saya mau tanya Pastor. Menurut Pastor nih, pemuda kita itu apakah orang yang sangat suka mengapresiasi atau bagaimana Pastor? Mengapresiasi. Kalau Pastor nih 4 tahun ya, bukan sesuatu yang pendek itu, tapi pemuda kami begini gitu. Bagaimana? I'm not sure. Saya tidak begitu yakin. Oh gitu Pastor. Orang Batak nggak begitu suka banyak mengapresiasi. Akhirnya, wah mantap bah, jago kali bah. Wah lu dalam hati memuji, tapi nggak ekspresif menurut saya. Dan itu juga yang dilayani Pastor ketika melayani orang-orang muda ya mungkin. Tidak gampang lo memuji dengan ucapan, hatinya siapa tahu kan gitu ya. Karena saya pun gitu, saya nggak gampang memuji orang, tapi dalam hati saya kagum. Apa saya menempatkan diri saya kepada orang lain? Saya duga tidak. Misalnya, mengapa saya katakan begitu? Like itu tidak begitu suka kok like. Padahal lo ketawa dia melihat satu apa kan, apa misalnya itu meme. Ya, okay. Ketawa. Kenapa sih nggak dilaikan gitu ya supaya senang orang yang membuatnya? Oh. Nah,
mungkin secara praktis tidak mengapresiasi, mungkin di hatinya. Justru itu yang saya bilang gini, kita kan bisa melihat Instagram jangkauannya berapa, yang like berapa. Yang like itu bisa hanya 100, padahal yang melihatnya bisa 1000-an misalnya. Dari situ kan bisa kita lihat kan, yang men-share juga ada, yang download juga ada. Tapi kenapa yang like itu dikit? Mungkin karena itu orang mau beli like kan, bisa dibeli katanya itu ya. Nggak tahu Pastor, gitu. Katanya seperti ya. itu. Nah begini Pastor, jadi apa kira-kira, kan kita sudah melihat panjang tadi perjalanan Pastor juga mulai melayani ya dalam berkerasulan di dunia orang muda, kemudian mendapatkan banyak pengalaman dan pada akhirnya juga Pastor bisa mengatakan sesuatu ya masalah apresiasi sangat kurang, boleh demikian dikatakan, itu pengalaman pribadi. Tapi saat ini Pastor, kami juga mau Pastor memberikan pesan lah terkait dengan SCD yang tertunda dan juga harapan-harapan kita ke depan. Silakan Pastor. Baik, secara umum yang saya bilang tadi, tapi saya selalu yakin sama orang muda. Andaikan kegiatan apapun mau kita lakukan di Medan ini, hubungi sekian anak muda, jalan dan akan melakukan itu. Saya sangat yakin sampai sekarang. Karena banyak sekali di Medan ini. Hubungi pribadi, minta ke paroki, banyak sekali. Apapun bisa mereka lakukan. Saya sangat yakin. Termasuk SCD kemarin, termasuk yang uskup mungkin nonton ini nanti. Saya minta sama uskup itu, Monsinyur, apa kegiatan kali ini total dilakukan kaum muda atau libatkan semua kalangan? Libatkan semua kalangan. Karena berkaitan dengan pemerintah, akhirnya saya lihat itu lebih bijak. Tapi saya sebagai orang yang membina kaum muda sebenarnya punya mimpi bahwa semua ini dilakukan kaum muda. Mereka hanya butuh pendampingan, butuh ide, 1-2 aja kita buat otaknya di belakang. Tapi untuk melakukan ini, betul saya yakin apapun bisa dilakukan. Kegiatan sebesar apapun, melihat talenta, kemampuan dan kekompakan kaum muda walaupun lintas paroki itu bisa melakukannya di Medan ini. Saya sangat yakin. Di Medan ya, di Medan. Siantar barangkali, tapi Medan setidaknya ini personifikasi lah di Keuskupan Agung kita ya. Kata terakhir dari saya ya, untuk orang muda kan. Silakan Pastor. Di website kami saya buat quote dari saya, siapa itu kaum muda? Kaum muda adalah gereja masa kini dan masa kini gereja. Oke, begitu? Oke, Pastor. Jadi Sobat Kopi Hangat, kita sudah tadi mendengar bahwa Pastor Alex Silain sebagai Ketua Komkep ya, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan, yakin bahwa kaum muda adalah tonggak gereja yang bisa melakukan banyak hal, bisa juga berbuat banyak hal terhadap gereja. Maka jangan takut berkontribusi, karena tenaga kita sangat dibutuhkan oleh gereja. Jangan lewatkan momen-momen indah kita.